Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23 dengan judul Dicari Orang Jujur. Andaikan saja di dunia ini banyak orang yang hidup jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, dan jujur kepada Tuhan, tentu dunia ini akan bersuka cita dan tersenyum. Dunia akan aman, tidak ada ketakutan. Sikap jujur memang sangat penting dalam kehidupan dan orang jujur sangat dicari di dunia ini. Ada seorang koruptor, pencuri uang diam-diam. Ia pandai menyembunyikan perbuatannya secara apik, sehingga sulit untuk ditemukan KPK. Koruptor ini tidak jujur. Uang hasil korupsinya sangat banyak. Dia bingung untuk memilih bank untuk menyimpan uangnya. Ada 4 bank pilihan yang ditawarkan kepada koruptor ini. Bank pertama namanya bank sedikit jujur. Bank kedua namanya bank kurang jujur. Bank ketiga namanya bank tidak jujur. Yang keempat namanya bank jujur. Bank manakah yang akan dipilih oleh koruptor ini? Sudah pasti ia akan memilih bank jujur. Mengapa ya dia memilih bank jujur? Padahal dia sendiri tidak jujur. Uang yang melimpah yang ia peroleh dengan cara tidak jujur, takut hilang dan berkurang jika disimpan di bank tidak jujur, atau di bank sedikit jujur, atau bank yang kurang jujur. Perhatikan di sini. Ternyata orang yang tidak jujur sebenarnya sangat mencari dan mendambakan orang jujur. Tokoh Alkitab yang paling jujur karakternya melekat dalam diri Yusuf. Yusuf berhasil menjadi pemimpin besar di Mesir yang notabene adalah negeri asing, negeri perbudakan baginya. Hal yang sangat perlu kita pelajari atau kita contoh dan kita teladani adalah karakter Yusuf dengan kejujurannya. Yusuf dengan jujur menceritakan mimpinya kepada ayah dan saudara-saudaranya. Mimpi itu berisi penyataan Tuhan yang akan mengoreksi, menghukum, mengingatkan, dan mengasihi keluarganya. Berisi janji Tuhan terhadap keluarga Israel. Mereka membenci Yusuf karena kejujurannya menceritakan mimpinya. Bahkan mereka membuang Yusuf di dalam sumur dan menjualnya di Mesir. Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Ketika di rumah Potifar, hidup Yusuf menjadi berkat. Yusuf dengan jujur bekerja di rumah Potifar. Potifar melihat kejujuran Yusuf, karakternya yang jujur telah mengubah statusnya seorang budak menjadi seorang yang mengepalai budak-budak lain di rumah Potifar. Yusuf bukan saja jujur di hadapan manusia, ia jujur di hadapan Tuhan. Di rumah Potifar, Yusuf menolak perbuatan dosa yang akan menyakiti hati Tuhan. Yusuf tahu resiko yang akan dia hadapi. Karena kejujurannya dia dimasukkan ke dalam penjara. Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Di dalam penjara, kepala penjara mencari seorang jujur yang akan menolong dia bekerja menangani narapidana. Kepala penjara menemukan Yusuf, seorang yang jujur dan bekerja sepenuh hati. Orang yang tidak mau disuap. Karena kejujurannya, kepala penjara menyerahkan tugasnya kepada Yusuf. Ia percaya Yusuf mampu melakukannya karena integritas kejujurannya. Di sini dapat kita lihat orang jujur walaupun sedikit jumlahnya sangat dibutuhkan oleh orang lain. Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Akhirnya Yusuf keluar dari penjara, ia berjumpa dengan Firaun. Firaun mempercayakan tugas kenegaraan untuk menangani masalah pangan di Mesir. Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang kedua berkuasa di Mesir. Yusuf berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Firaun menemukan orang jujur di pemerintahannya, sehingga Mesir menjadi negara hebat dan banyak orang berdatangan ke Mesir untuk meminta pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang di mana kejujuran adalah barang langka, masih banyak manusia merindukan dan mendambakan orang-orang jujur. Bagaimanapun bobroknya sebuah instansi, tetap membutuhkan orang-orang jujur. Bagaimana buruknya sebuah negara, tetap membutuhkan orang-orang jujur. Karena itu marilah kita memiliki karakter jujur di dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.